Cari tahu tentang elf di sini. Siapa sih yang nggak tahu elf? Kalau misalnya aku sebutin elf, pasti yang kebayang adalah sosok makhluk yang ganteng atau cantik, kulitnya putih, rambutnya pirang, dan kupingnya lancip. Kalau aku sih kebayangnya Legolas dari Lord of the Rings. Tapi sebenarnya versi dari elf ini banyak banget dan luas banget. Kita bisa temuin gambaran sosok makhluk ini tuh di game, novel, film, dimanapun. Kayaknya hampir gak ada yang gak tahu elf. Kalau misalnya ada yang gak tahu elf di sini, jadi elf itu adalah sosok makhluk mitos. Digambarin punya penampilan kayak manusia, tapi punya kekuatan magis dan umurnya panjang banget. Sebagian besar kepercayaan akan elf ini berasal dari Germanic folklore dan beberapa bagian di Eropa. Ras elf ini dipandang sebagai makhluk yang indah, jauh lebih sempurna daripada manusia yang paling rupawan sekalipun. Gak diraguin lagi kalau elf ini adalah makhluk mitologis yang paling terkenal karena ya di sebagian besar karya fiksi modern itu pasti ada elfnya. Cuman banyak yang gak tahu tentang asal-usulnya. Sebenarnya dari mana sih akarnya elf ini? Dan gimana ceritanya di abad pertengahan? Yuk kita bahas. Asal-usul elf ini berakar dari mitologi Nordik dan German folklore. Dalam mitologi Nordik, elf dikenal dengan nama Alfar, atau makhluk yang terkenal karena kekuatan dan kecantikannya yang luar biasa. Ada dua jenis elf. Yang pertama adalah Liosalfar, atau Light Elf. Sosok mereka bercahaya terang, bahkan lebih terang dari matahari. Menurut Old Norse Edda, abad ke-13, mereka hidup di alam cahaya yang disebut Alfheim, yang terletak di antara langit dan bumi. Light Elf juga dikenal karena sifat baik mereka ke manusia. Bahkan ada cerita tentang elf dan manusia yang punya anak. Anak-anak hybrid setengah manusia, setengah elf ini secara fisik mirip sama manusia. Tapi cenderung jauh lebih menarik secara fisik dibandingin anak yang lahir dari dua manusia biasa. Keturunan elf dan manusia ini lebih gorgeous, lebih ganteng dan cantik, dan mereka juga punya kekuatan tertentu. Ras elf yang kedua dalam mitologi Nordik itu adalah Dökkalfar atau Dark Elf. Gak kayak Light Elf, Dark Elf ini biasanya digambarin penampilannya gelap dan rambutnya hitam pekat. Mereka tinggal di bawah bumi, di alam yang disebut Svartalfheim, tanah air dari para Dark Elf. Dark Elf dikenal karena kekuatan mereka yang luar biasa dan kemampuan mereka buat bikin benda dan senjata magis. Di beberapa cerita lain, Dark Elf benci sama sinar matahari. Karena itu mereka tinggal di bawah tanah. Mereka muncul ke permukaan cuma pas malam. Katanya nih, kalau mereka kena sinar matahari, mereka bakalan berubah jadi batu. Jadi mereka benci sama manusia yang bisa hidup sehari-hari di permukaan tanpa halangan. Kalau mereka ketemu manusia di bawah tanah, di underground, orang itu bakalan diteror. Mitos lainnya, Dark Elf diyakini bisa masuk ke dalam mimpi orang dan nyebabin mimpi buruk. Para elf yang bisa nyebabin mimpi buruk dikasih nama Mare, makanya jadi Nightmare. Cara kerjanya, dia bakalan nyelinap ke rumah seseorang dan dia bakalan bisikin kata-kata jahat di kuping mereka. Ini bakalan ngeracunin mimpi mereka. Menurut Snorri Sturluson dalam Poetic Edda ini adalah karya yang dianggap sama banyak orang sumber mitologi Nordik yang paling komplit. Elf ini dikaitin sama Aesir atau dewa utama di mitologi Nordik. Dalam legenda Skandinavia lama, ada pandangan kalau kemungkinan elf adalah penyebab penyakit. Beberapa teks medis zaman dulu kalau elf itu adalah penyakit yang menyerang manusia dan hewan ternak. Penyakit ini berupa nyeri, penyakit kulit, epilepsi, atau bahkan gangguan mental. Buat nyembuhin kondisinya, manusia harus nenangin elf dengan cara ngasih butter atau mentega buat kasih kayak persembahan gitu, kayak ganti rugi buat elf. Nah, buat mencegah penyakit yang diyakini dari elf ini, orang-orang Skandinavia pada saat itu pakai Ulfkors atau salib elf yang berupa salib atau pentagram.
Simbol-simbol ini sering dicat ke pintu atau di barang-barang biar elf nggak bisa nyentuh barang-barang itu. Simbolnya juga bisa dipakai dalam bentuk kalung perak, kayak kalung salib perak, yang dipercaya bisa jaga jarak aman dari para elf. Kalau versi ini lebih ke fairy daripada elf. Di Swedia, para wanita elf yang cantik suka nari di bukit-bukit atau di antara padang rumput, biasanya di malam hari atau subuh-subuh. Mereka bakalan ninggalin jejak di tanah, dan katanya kalau seseorang pipis di antara tanda itu bakalan ngobatin penyakit kelamin. Lingkaran elf ini dikenal mujarab. Oh, tapi ada cerita juga di fairies, kalau misalnya Fae ini tuh punya lingkaran juga namanya Fae Circle. Nah, lingkaran Fae ini tuh bukannya nyembuhin penyakit, tapi malah justru bikin nasib buruk. Jadi, ada kepercayaan kalau misalnya seseorang gak sengaja nginjek atau masuk ke dalam Fae Circle atau lingkaran yang dibuat peri, biasanya sih pohon, kalau enggak batu, dia bakalan masuk ke alam peri dan bakal susah balik lagi ke dunia manusia. Ini udah pernah aku bahas sebelumnya di video aku yang Fae. Dan ada hal menarik lainnya di legenda ini nih. Jadi ceritanya kalau misalnya ada seseorang yang nggak sengaja nontonin elf yang lagi nari di malam hari, mungkin bagi dia itu tuh cuman berjam-jam. Tapi di dunia nyata udah lewat bertahun-tahun. Orang-orang yang belajar nari sama para elf ini udah jadi tema umum di banyak puisi di Skandinavia. Sebuah tarian yang bisa bertahan bertahun-tahun tanpa disadari sang korban. Dalam legenda Inggris, elf pertama kali dikenal sebagai makhluk magis dan indah. Banyak dari kisah-kisah legenda Inggris yang ngelibatin tanahnya elf atau elfland, di mana para pengembara sering dibawa kabur sama elf. Berbagai legenda bilang kalau elfland itu tuh sebenarnya tempat yang asik dan diperintah sama Queen of Elfame. Penyair Skotlandia abad ke-13, Thomas the Rhymer, kasih tahu kalau Elfland itu nggak ada tandingannya. Dia cerita kalau Ratu Elf yang merintah di sana ngundang dia. Abis itu dia dikasih karunia nubuat dan anugerah kalau dia nggak akan pernah bisa bohong. Wah, cocok nih dijadiin pasangan hidup, nggak pernah bohong kan? Thomas juga nyebutin kalau ada romansa yang terjalin antara dia dan Ratu Elf, dan sang ratu buka matanya buat ngeliat misteri-misteri yang ada di dunia, termasuk nunjukin jalan ke surga dan neraka. Nah, kalau itu tadi kisah yang sweet and full of rainbow. Kalau yang sekarang nih ada cerita lain, kisah lain tentang Ratu. Di awal abad ke-16 ada seorang pria yang ngadu ke pihak berwenang kalau dia udah diculik sama Ratu Elf, dan dia berhubungan palsu sama Ratu Elf. Dia juga nyimpulin kalau Ratu Elf itu adalah iblis yang lagi nyamar, atau minimal Ratu Elf adalah kaki tangannya iblis. Karena bawahannya dia atau prajurit-prajurit elf suka berkendara pakai kuda putih melewati hutan yang katanya dipantau sama Satan. Dia juga ngaku kalau si Ratu Elf udah ngajarin dia cara untuk nyembuhin luka, dan Ratu Elf adalah seorang shapeshifter. Kalau cerita rakyat Inggris yang lebih umum gambarin elf sebagai makhluk kecil yang penuh rahasia, mirip sama goblin, punya kepribadian usil. Tapi banyak orang yang suka sama konsep elf ini sampai mereka punya nama dengan embel-embel elf. Beberapa nama ini bahkan bertahan dalam bahasa Inggris modern, yaitu Alfred, yang tadinya Alfred, yang berarti nasihat elf, dan juga ada Elga atau Elgar, yang tadinya Elfgar atau tombak elf, Elfspear. Ini nunjukin kalau di masa itu pas sebagian besar makhluk-makhluk mistis dianggap paganistik dan serem, elf justru dianggap baik dan bahkan dihormati di kalangan masyarakat. Tempat-tempat di Inggris bahkan dinamai dengan embel-embel elf juga. Bukit Eldon Hill di Scotland alias Bukit Elf, Eldon Valley di Lancashire atau dikenal sebagai Lembah Elf. Ini nunjukin kalau orang-orang percaya akan adanya elf di daerah ini. Di Skotlandia zaman dulu, kalau orang-orang itu kuat dan juga hebat, pokoknya powerful, tapi mereka jarang kelihatan, mereka bakalan disangka elf. Kalau di Indonesia, bakalan disangka punya babi ngepet. Di masa ini juga, elf dibilang punya senjata magic, dan senjata ini punya efek samping yang ngebahayain sistem imun seseorang. Kalau kesenggol, bikin manusia jatuh sakit.
Dalam beberapa teks medis Inggris kuno diperkirain kalau elf sengaja bikin manusia sakit, kurang lebih kayak Skandinavia tadi, dan penyakit itu dikenal sebagai elf shot. Dalam banyak karya Islandia, elf biasanya dikaitin sama kesuburan, nasib baik, dan keberuntungan. Mereka punya kemampuan buat terbang dan bisa nembus apapun. Misalnya nih kita taruh tembok di antara kita dan para elf. Nah, dia bisa tembusin tembok atau barang-barang apapun. Di Islandia, ada orang-orang yang dipercaya sebagai elf dan dikenal sebagai hidden people atau huldufolk. Mereka bukan pemanah handal, bukan penyebab penyakit, atau makhluk-makhluk super graceful yang ada di fiksi. Mereka mirip manusia, tapi tinggal di dunia paralel. Mereka bisa nggak kelihatan atau bisa kelihatan, tergantung moodnya. Ada cerita di mana huldufolk ini berhentiin konstruksi yang ada di dekat semenanjung Alftains. Ada banyak protes terhadap pembangunan ini dengan alasan kalau bakalan ngerusak habitat elf serta pemandangan alam. Protes ini bikin seluruh proyek diberhentiin sampai Mahkamah Agung Islandia mutusin kasus itu. Jadi ada hal-hal janggal, jadi kan konstruksinya tuh berada di tempat yang diperkirakan adalah pemukiman para elf. Jadi tiba-tiba alatnya itu malfungsi atau peralatannya tuh hilang gitu aja. Nah, dipercaya para elf yang ngumpetin atau yang ngerusakin. Dipercaya para elf ini bekerja dalam bayang-bayang untuk ngelawan perkembangan perluasan perumahan untuk menjaga kelestarian alam. Meskipun para elf ini nggak pernah menua atau hidup umurnya tuh panjang banget tergantung versinya, mereka ini lahiran butuh bantuan manusia. Mereka butuh bidan dan wet nurse. Jadi ada yang namanya wet nurse atau ibu susu. Nah, ini yang menyusui, yang memberikan ASI kepada bayi-bayi yang tidak mendapatkan ASI dari ibunya sendiri. Dan ibu susu ini kan biasanya adalah wanita yang baru aja ngelahirin. Jadi mereka biasanya takut kalau misalnya diundang elf buat bantu ngelahirin masuk ke dunia para elf, buat ngerawat bayi yang baru lahir, bayi elf. Sama kayak video yang sebelumnya pernah aku bahas yang Fae Folk itu, jadi kalau misalnya dunia peri kita masuk ke dalam sana, kita tuh nggak boleh nerima offer apapun, kebaikan apapun dari mereka, termasuk makanan dan minuman. Once kita makan makanan dari dunia mereka atau minuman dari dunia mereka, kita nggak akan pernah bisa balik lagi ke dunia manusia. Hal ini sama dengan dunia elf, jadi nggak boleh makan dan minum dari sana. Nah, bingung kan kalau misalnya bidan sama ibu susu yang jelas-jelas bakalan spend waktu yang lama di sana. Jadi biasanya para bidan ini tuh dikasih waktu buat siap-siap, buat prepare. Biasanya para bidan ini nyiapin atau bawa makanan dan minuman untuk dimakan dan diminum di dunia elf, biar mereka nggak usah makan makanan elf, biar mereka bisa balik ke dunia mereka. Ada cerita satu bidan yang bantuin proses persalinan dari pasangan elf. Pas udah lahiran, si pasangan elf ini berterima kasih dan mau ngasih sesuatu gitu buat dia. Si bidan ini nolak. Udah ditolak, pasangan elf ini tawarin kebaikan lainnya dalam bentuk lain gitu. Bidan ini nolak lagi. Oke, akhirnya dia pulang, dia balik lagi ke rumahnya, ke dunia manusia. Pas dia tidur, besok paginya dia ngeliat ada satu tumpukan kepingan perak yang adalah hadiah dari para elf itu untuk berterima kasih. Berarti mendingan kayak gitu, jangan diterima pas di dunia mereka, tapi tolak aja pas pulang kan dikasih lagi. Ada sebuah kisah dari Denmark tentang satu elf yang pada malam Natal tuh dia nyari-nyari bantuan bidan manusia karena istrinya mau lahiran. Akhirnya dia ketemu bidan dan dia bawa bidan itu ke underground, ke bawah tanah untuk bantuin istrinya lahiran. Setelah selesai proses lahirannya, sang suami kan pergi dulu nih sebentar. Istri elf ini yang baru lahiran, dia bilang ke si bidan kalau jangan pernah terima hadiah apapun dari suami gue. Kenapa? Karena dia tadinya adalah manusia biasa juga. Cuman waktu itu dia nggak sengaja masuk ke dalam dunia elf dan dia makan makanan yang ditawarin. Alhasil dia nggak bisa keluar dan ya udah dia nikah sama elf dan dia ngelahirin anak dan dia ketemu bidan itu sekarang. Jadi dia ngasih tahu bidan itu jangan pernah terima apapun kebaikan dari suaminya. Pas suaminya balik nawarin hadiah reward atas jasanya, sang bidan menolak. Jadi sang bidan bisa pulang dengan selamat. Ini cerita mirip-mirip yang tadi sih.
Tamlin dikenal bakalan ngambil keperawanan siapapun gadis yang masuk ke Carter Hall, hutan wilayahnya. Dan suatu hari ada seorang gadis yang masuk ke hutan itu dan metik mawar. Tamlin muncul. Dia nanya, kenapa kamu datang ke wilayah saya dan main ngambil-ngambil bunga dari wilayah saya? Si cewek bilang kalau dia yang punya Carter Hall karena dia udah dikasihin sama bapaknya. Habis itu si cewek pulang, tapi gak lama dia sadar kalau dia hamil. Dia balik lagi lah ke hutan itu dan dia petik mawar dari situ. Si Tamlin muncul lagi. Dia ngamuk, tapi si cewek malah nanya apakah Tamlin itu tadinya seorang manusia biasa atau memang dari dulu dia adalah elf, karena kok mereka baru ketemu sekali kayak gitu tapi dia pulang-pulang udah hamil gitu. Tamlin cerita akhirnya kalau dia dulu tuh pernah jadi manusia, tapi dia jatuh dari kudanya dan dia ditangkap sama Ratu Elf. Tamlin cerita, setiap 7 tahun salah satu dari para elf itu akan dikorbanin sebagai persepuluhan hadiah ke neraka. Tamlin khawatir kalau giliran dia yang dikorbanin pada malam Halloween yang akan datang ini. Jadi ceritanya dia bikin rencana sama gadis itu. Dia kan bakalan naik kuda putih barengan sama para elf lainnya. Nah, wanita manusia itu bakalan kenalin dia. Pas itu si cewek harus nyelamatin Tamlin. Dia harus tarik Tamlin dari kuda putih dan peluk dia erat-erat. Tamlin juga kasih tahu kalau para elf bakalan berusaha bikin si cewek jatuhin dia dan ngubah Tamlin jadi segala macam binatang. Tapi Tamlin janji dia nggak bakal nyakitin si cewek meskipun dia udah berubah jadi binatang. Dan pas akhirnya dia berubah jadi batu bara yang menyala, si cewek harus lempar Tamlin ke dalam sumur, di mana dia bakalan muncul lagi sebagai seorang pria dan harus diumpetin pas itu. Gadis itu ngelakuin apa yang diminta dan dapetin Tamlin. Ratu Elf tentu aja marah, tapi dia ngaku kalah. Kisah Lady Isabel dan The Elf Knight dimulai pada saat si ksatria niup terompet. Hal ini bikin keinginan muncul di hati Lady Isabel. Dia harap dia bisa nikahin sang ksatria elf. Lady Isabel bilang kalau dia bakal jadi istrinya kalau si ksatria mau ikut sama dia ke Greenwood. Pas dia sampai di Greenwood, Isabel kaget pas Elf Knight bilang kalau dia udah bunuh putri 7 raja buat nyuri harta benda mereka. Untungnya Lady Isabel ini cerdik, jadi dia minta si ksatria buat tidur di pahanya, buat istirahat bareng sebelum dia mati. Pas si ksatria tidur, Lady Isabel buru-buru ikat lehernya pakai ikat pinggang milik si ksatria. Dan si ksatria pun meninggal. The Elven Knight ini adalah balada rakyat tradisional Skotlandia yang punya banyak versi. Ceritanya ada elf yang ngancem bakalan nyulik seorang wanita muda buat dijadiin kekasihnya. Kecuali kalau si cewek bisa lakuin hal yang mustahil. Dia jawab tugas mana yang harus dia lakuin terlebih dahulu buat ngindarin pemerkosaan. Versi selanjutnya kebalikannya. Ada seorang pelayan yang lagi baring di tempat tidur, berharap dia bisa nikahin ksatria. Abis dia ngucapin kata-kata ini, ksatria elf muncul di hadapannya dan bilang kalau dia bakal nikahin, tapi si cewek harus dikasih banyak tugas yang mustahil. Ujung-ujungnya si cewek dapetin suami supranaturalnya. Kebanyakan elf ini digambarin sebagai sosok perempuan, meskipun ada elf laki-laki juga. Di cerita rakyat di Britania Raya dan Skotlandia, elf sering jadi subjek utama dalam cerita. Kayak cerita Ratu Elfhame yang tadi Thomas the Rhymer, mereka umumnya digambarin dengan fitur elegan dan telinga runcing. Elf juga digambarin rambutnya blonde dan matanya biru atau abu-abu. Tentu aja banyak variasinya, tapi karakteristik ini yang paling umum digambarin di dongeng. Yang cowok digambarin ganteng dan jago ngerayu wanita kayak Tamlin dan ksatria elf. Penulis di era Shakespeare agak beda nih dalam menggambarkan elf. Mereka digambarin sebagai makhluk kecil yang punya sayap dan mirip sama fairy. Versi elf ini dikenal suka ngerjain manusia. Umumnya elf diceritain rumahnya di dalam hutan, di pohon berlubang, di bawah tanah, atau yang paling sering di bukit. Bagian besar orang udah gak percaya akan keberadaan elf, tapi masih ada satu populasi besar yang masih percaya akan keberadaan elf, atau minimal terbuka sama kemungkinan akan adanya elf, yaitu di Islandia yang tadi aku bilang.
Elf ini juga rame di fiksi fantasi modern. Puck di A Midsummer Night's Dream karya Shakespeare gambarin elf sebagai makhluk yang gak sabaran dan usil yang suka ngerjain manusia, tapi juga nyenengin, penyayang, dan humoris. Kalau di iterasi pada umumnya elf dianggap cantik, Puck malah digambarin eksentrik. Literatur yang diproduksi di Inggris dan Jerman kayaknya nih saling menginspirasi, karena ya gak jarang salah satu penulis akan terinspirasi dengan penulis lainnya. Kayak yang tadi aku bilang, J.R.R. Tolkien contohnya, dia mengubah cara pandang kita terhadap elf. Image elf dirubah. Para elf di dunia Tolkien, Lord of the Rings dan The Hobbit ngobrol pakai bahasa elf mereka sendiri dan merupakan makhluk yang anggun, elegan, dan bijaksana, punya indera tajam dan punya kesadaran yang lebih dalam. Mereka pemanah, terampil, ahli, dengan telinga runcing yang khas. Elf juga abadi. Para elf ini yang diukir dengan sangat jelas ciri-cirinya, spesialisasinya. Mereka sampai sekarang digambarin kayak gitu di banyak karya seni modern dan jadi standar penampilan dan perilaku elf yang khas. Konsep lain dari elf sebenarnya udah kita tahu dari kecil. Kebanyakan anak kecil kan taunya elf ini adalah para peri yang bantu Sinterklas dalam mempersiapkan kado-kado Natal. Mereka kerja di tempatnya Santa Claus, suatu tempat di Kutub Utara. Anak-anak percaya kalau mereka tuh bikin mainan buat anak-anak, bakalan ngasih hadiah buat anak-anak yang udah berperilaku baik selama setahun. Lucunya, makhluk-makhluk mitologi ini seiring dengan perkembangan zaman bukannya makin hilang atau makin redup atau makin dilupain, tapi justru makin eksis karena karya fiksi. Kalau misalnya ngomongin makhluk mitos kayak gini tuh kesannya terlalu berhayal. Tapi sebenarnya kita kan hidup di era sekarang. Kalau misalnya dipikir-pikir, ada suatu masa di mana dunia dan semua misterinya itu sebagian besar masih nggak diketahuin sampai sekarang. Sebagian dari kita nganggep makhluk-makhluk ini tuh sekedar fiksi belaka. Tapi sebagian juga dari kita nganggep kalau makhluk ini tuh benar-benar ada. Elf bukan sekedar konsep, tapi benar-benar ras yang nyata. Ada yang percaya kalau keajaiban dalam segala hal itu mungkin, termasuk aku. Ya aku balikin ke kalian semua masing-masing. Terserah gimana kalian menanggapinya. Ada yang percaya, ada yang enggak, ya tergantung kalian. Oke, itu semua cerita tentang elf dari berbagai literatur, dari berbagai negara-negara bagian, dan dari berbagai era. Kalau misalnya ada mau ditambahin, boleh komen di bawah. And kalau misalnya ada yang miss atau ada yang off, boleh komen juga. Thank you so much for watching. Hope you guys like it and see you on my next video. Bye. Ya, aku balikin lagi ke kalian semua, terserah bagaimana kalian